Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita mau review sebuah laptop dari HP, yaitu adalah HP EliteBook 845G9. Jadi kita akan reviewnya, bagaimana di reviewnya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita akan review dari laptop HP EliteBook 845G9 ini guys. Mari kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Jadi laptop ini dibekali oleh chipset AMD Ryzen 9 Pro 6950HS ya guys. Jadi ini adalah chipset yang memang digunakan untuk professional use ya guys. Dan RAM-nya 16GB, SSD-nya 1TB ya guys. Kemudian dia juga sudah dibekali oleh Windows 11 Pro. Kemudian laptop ini juga sudah dibekali oleh fingerprint scanner dan Windows Hello, di mana kamera webcamnya bisa merekam dengan resolusi 2K ya guys. Kemudian laptop ini juga dibekali oleh VGA AMD Radeon, yang dimana itu merupakan integrated GPU bawaan dari prosesornya ya guys. Kemudian kelengkapan portnya sendiri kita bisa lihat dari sisi kiri sendiri. Di situ ada kelengkapan port, satu port HDMI, satu port USB 3.2, dua port USB Type-C with power delivery. Kemudian dia juga di sisi kanan ada satu port headphone jack 3,5 mm, kemudian satu port USB 3.2 dan satu port Kensington lock ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kelengkapan portnya ya guys. Kemudian setelah kita bahas detail spesifikasinya, tentunya kita harus bahas beberapa aspek mengenai laptop ini. Dimana aspek pertama yang kita akan bahas dari laptop ini adalah sisi performance-nya. Secara harian penggunaan Office, browsing, Photoshop, kemudian editing ringan di bawah resolusi 4K itu masih aman banget di laptop ini. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk editing 4K, kemudian buat rendering 3D, menurut kita masih agak kurang karena tidak adanya VGA tambahan di laptop ini. Meskipun chipsetnya sebenarnya mampu banget, tapi karena VGA-nya nggak ada, itu VGA tambahnya nggak ada, jadi secara power tuh kecil banget, jadi sehingga ketika rendering itu bakal butuh waktu yang lebih lama ya guys. Terus kemudian bagaimana secara performance-nya sendiri, kita uji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan Cinebench R23, yang dimana kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan Geekbench 6, yang kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba bukan terakhir sih, kita uji coba juga menggunakan 3D Mark, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir PC Mark ya guys, kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall secara benchmark memang menunjukkan potensi dari laptop ini itu punya performance yang menarik banget ya guys. Jadi ya oke lah guys secara performance ya guys. Kemudian dari sisi kualitas layar sendiri, kualitas layar IPS WUXGA dengan panel IPS-nya dan 100% sRGB-nya itu sudah aman banget, bahkan dipakai buat desain pun nyaman banget ya guys. Kemudian dari sisi speaker sendiri, laptop ini sudah berkali speaker yang sudah disetting oleh Bang & Olufsen, yang menurut kita secara kualitas audio termasuk bagus, meskipun secara loudness memang masih bukan yang terkeras di kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, laptop ini bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian non-stop untuk penggunaan Office ataupun browsing ringan ya guys. Kemudian untuk waktu charging sendiri, laptop ini sudah dibekali oleh kepala charger 65 watt USB Type-C yang itu bisa charging dari sekitar 15% ke 100% dalam waktu 1 jam 45 menit ya guys. Kemudian dari sisi kamera webcam sendiri, kualitas kamera webcam di laptop ini termasuk cukup baik selama cahayanya memadai. Kalian bisa lihat untuk sampel videonya setelah ini. Menurut kita itu termasuk oke dengan cahaya yang cukup ya guys. Mikrofonnya juga oke. Dan silakan nilai sendiri ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera webcam dari laptop HP Elite
845G9 ini. Jadi ini dalam kondisi lampu studio, jadi memang sangat ideal harusnya. Tapi di sini kita bisa lihat dia masih ada noise-nya. Dan ini kita menariknya bisa direkam dengan resolusi 2K. Menurut kalian apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi memang ini harus dibantu dengan lighting yang memadai. Kalau lighting kalian tidak memadai, ya mohon maaf, memang akan noise-nya cukup banyak. Tapi ya sekali lagi, memang kalau misalnya kalian gunakan buat professional use, seharusnya kalian memakai lampu yang memadai juga, karena memang itu ditujukannya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini adalah tes kameranya, mikrofonnya juga menggunakan mikrofon internal, meskipun kita ada lavalier, tapi di sini bukan pakai lavalier ini, tapi ini murni dari mikrofon internal laptop ini. Silakan tulis di komentar mengenai kualitas hasil kamera webcamnya, dan silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian dari sisi keyboard sendiri, laptop ini sudah dibekali oleh backlight keyboard yang kalian bisa aktifkan di sini. Jadi FN di sini itu untuk menambahkan backlight keyboard yang bukan RGB yang pasti. Jadi sudah cukup banget, dan pengalaman mengetik di sini itu sangat menyenangkan banget, dan touchpad-nya juga besar banget ya. Kalau kalian lihat di sini itu touchpad-nya termasuk ukurannya itu besar dan nyaman banget buat dipakai multitasking, itu aman banget dan enak banget lah guys untuk penggunaan sehari-hari. Kita benar-benar menemukan bahwa ini adalah keyboard yang nyaman banget buat dipakai buat mengetik, dan touchpad-nya juga nyaman banget buat dipakai sehari-hari ya guys. Kemudian dari sisi berat maupun desain menurut kita termasuk cukup oke. Beratnya juga memang ya nggak bisa dikatakan ringan-ringan banget, tapi termasuk oke buat dibawa sehari-hari. Kemudian untuk desainnya juga minimalis, simple, memang ciri khas untuk laptop enterprise atau kantor. Ini oke kok guys. Kemudian dari sisi security sendiri, ini yang merupakan nilai jual dari laptop ini yang utama menurut kita, di mana sudah ada fingerprint scanner, sudah ada Windows Hello, dan terakhir dia juga melengkapi dengan software security dari HP Wolf Security, yang itu menambah kesan memang laptop ini benar-benar ditujukan untuk enterprise user yang memang membutuhkan security yang lebih tinggi daripada biasanya ya guys. Dan menurut kita ini termasuk bagus ya. Itu dia tadi adalah detail review dari laptop ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah laptop ini menarik untuk kalian beli atau tidak? Kalau menurut kita sendiri, laptop ini memang tidak ditujukan untuk semua orang, di mana laptop ini memang ditujukan buat kalian yang memang membutuhkan security yang lebih tinggi, atau misalnya kalian memang mau laptop dengan model yang oke, dengan menarik ya guys, dengan security yang lengkap, dan tentunya dia punya performance yang cukup memadai untuk penggunaan harian maupun penggunaan kayak cuma desain, itu masih oke banget ya guys. Tapi kalau untuk 3D rendering ataupun gaming, menurut kita mending cari laptop lain yang punya performance yang lebih better daripada laptop ini, karena ada VGA tambahannya. Dan sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.